Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falak, NIM 19.18058 dari kelas A. Di sini saya akan memberi penjelasan terkait kasus yang saya ambil, sekaligus juga untuk UTS menjawab pertanyaan UTS pada nomor 1 yang terdiri dari 5 poin. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu mobil rental. Jadi di sini ada usaha yaitu usaha rental mobil. Lanjut. Poin A, permasalahan. 1. Lokasi untuk kasus proyek perancangan basis data, yaitu tempat penyewaan mobil rental di Bulungan, Kalimantan Utara. Poin kedua, latar belakang masalah. Di sini saya melihat sistem pendataan dan kearsipan dalam usaha ini rentan akan kerusakan dari berbagai hal. Hal ini dikarenakan pendataan yang dipakai masih manual dengan tulis tangan di dalam buku arsip atau buku besar. Melihat banyak juga yang menggunakan jasa dan usaha ini sebagai alternatif baik dan aman. Jadi banyak peminatnya juga ini untuk usaha. Akan tetapi saya melihat pendataan dalam kearsipannya ini masih kurang. Dalam artian bisa saja buku yang dicatat untuk diarsipkan itu bisa saja hilang atau terkena air basah dan sebagainya. Itu latar belakang masalah yang saya teliti. Selanjutnya, poin B, target yang ingin dicapai. Nah, setelah kita telah menemukan tadi latar belakang masalahnya, kita tawarkan solusinya. Solusinya ini, maka dari itu penyimpanan data customer, maaf ini salah tulis, akan dialihkan ke dalam sistem basis data atau database. Hal ini diperlukan untuk memudahkan penyimpanan data dan arsip, bahkan memudahkan pencarian data ketika diperlukan secara mendadak. Dan yang paling penting ialah data yang sudah dimasukkan tidak akan pernah hilang. Nah, itu solusinya. Jadi kita menawarkan sistem basis data atau database untuk menampung semua data-data yang tadinya ditulis secara manual. Kita masukkan ke dalam sistem komputer, yaitu basis data. Baik. Selanjutnya kita masuk ke poin C, yaitu identifikasi data dan contoh isian data. Di sini saya mempunyai data pegawai. Data pegawai mempunyai 4 atribut, yaitu atribut NIP, nomor induk pegawai, nama pegawai, nomor HP-nya, dan alamatnya. Ini adalah contoh isian datanya, yang dimana NIP ini sebagai primary key dari data pegawai. Oke, selanjutnya di sini kita mempunyai tabel data penyewa. Tabel data penyewa di sini terdiri dari 7 atribut, yang dimana kode P sebagai primary key-nya.
Ini kode P. Dan nama penyewa, ada nomor HP, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, dan nama petugas. Itu untuk tabel data penyewa. Nah, untuk selanjutnya saya punya tabel aktivitas sewa yang dimana terdiri dari 6 atribut, yang dimana atribut kode kendaraan sebagai primary key-nya disusul oleh nomor plat, maksimal lama sewa, batas jalan, merek mobil, harga per jam. Dan ini adalah isian datanya. Nah, yang selanjutnya kita mempunyai tabel transaksi pengembalian sewa. Ya, kita perbesar dulu. Nah, di sini kita mempunyai tabel data transaksi pengembalian sewa. Di sini kita mempunyai 7 atribut. Ya, kita mempunyai 7 atribut. Nama penyewanya, tanggal kembali, total lama sewa, lokasi yang dikunjungi, nomor plat mobil yang dipakai, sama nomor HP dari sang penyewa sekaligus total harganya selama dia pergi. Nah, itulah data yang saya punya untuk kasus studi rental mobil ini. Ada tadi data pegawai, data penyewa, data aktivitas sewa, dan data transaksi. Baik, kita masuk ke bagian poin D, yaitu diagram ERD yang dilengkapi dengan kardinalitas, partisipasi, dan lain-lain yang diperlukan. Baik, saya di sini sudah membuat data tadi dalam bentuk database. Di sini ada data entitas pegawai, entitas penyewa, entitas aktivitas sewa, dan aktivitas transaksi. Pertama, kita relasikan penyewa dengan pegawai. Nah, ini untuk penyewa dia double line, artinya many to one, artinya banyak penyewa dapat dilayani oleh satu pegawai. Bahkan sebaliknya, satu pegawai dapat melayani banyak penyewa. Nih, notasi kardinalitas constraint-nya gini. Minimalnya 1, maksimalnya banyak untuk penyewa. Dan untuk pegawai, minimalnya 0 dan maksimalnya adalah 1. Yang dimana tabel penyewa itu merupakan total partisipasi. Nah, kita gunakan double line. Sedangkan dengan pegawai itu parsial partisipasi. Kita notasikan dengan underline berarah. Nah, kita sudah menentukan di sini partisipasinya, cardinal constraint-nya untuk entitas pegawai dan penyewa. Nama relasinya adalah melayani. Nah, untuk selanjutnya
Di sini adalah entitas penyewa dan entitas aktivitas sewa. Di sini aktivitas sewa berelasi dengan penyewa, yang dimana dinotasikan many to many. Artinya banyak penyewa dapat melakukan banyak aktivitas sewa, begitupun juga sebaliknya. Banyak aktivitas sewa dapat disewa oleh banyak penyewa, begitu. Jadi untuk tabel penyewa, minimal cardinal constraint minimalnya adalah 0 dan maksimalnya adalah banyak. Dan aktivitas sewa, kardinalitas constraintnya minimalnya 0 dan maksimalnya banyak. Jadi many to many dinotasikan dengan garis underline ini. Nah, karena ini relasinya adalah many to many, maka muncullah tabel baru. Kita notasikan dengan garis putus-putus ini, dengan namanya adalah transaksi. Tabel transaksi ini ada karena ini notasi many to many, dia harus mempunyai tabel baru yang dimana atribut yang dimana beberapa atributnya diambil dari sini, dari aktivitas sewa dan penyewa. Jadi bisa dikatakan transaksi ini menyandang sebagai weak entity, yaitu entitas lemah. Sedangkan entitas kuatnya berada pada entitas pegawai, entitas penyewa, dan entitas aktivitas sewa. Nah, sekian untuk bagian D, yaitu diagram ERD yang dilengkapi dengan cardinal constraint, partisipasi, dan entitas. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian E, yaitu skema relasi yang dihasilkan. Sebelumnya saya mau revisi. Untuk notasi many to many, di situ yang dimana primary key dari one dimasukkan ke entitas dari yang many-nya, yang dimana many kan di sini diambil oleh penyewa, maka entitas pegawainya, primary key dari entitas pegawai dimasukkan ke dalam many, berarti di sini. Oke. Untuk notasi many to many, di sini dia menghasilkan tabel baru yang dimana atribut wajibnya yang memang harus ada itu adalah atribut dari primary key dari penyewa dan primary key dari aktivitas sewa. Nah, ini kita taruh di sini. Gitu. Catatannya gimana? Nih, skema relasi yang dihasilkan. Skema relasi yang dihasilkan yaitu adalah weak entity. Weak entity atau entitas lemah. Di sini data tabel transaksi, data entitas lemah itu adalah data tabel transaksi.
karena bergantung dengan entitas partisipasi dari entitas lain, yaitu entitas aktivitas sewa dan penyewa. Yang ini ya tadi, aktivitas sewa dan penyewa. Berarti entitas transaksi itu termasuk entitas lemah. Yang kedua, strong entity. Entitas yang mandiri, yang dimana terbentuknya bisa sendiri tanpa bergantung dengan entitas lainnya. Contoh tadi, entitas pegawai, entitas penyewa, dan entitas aktivitas sewa. Dia masuk di bagian strong entity, entitas kuat, karena eksistensinya tidak bergantung dengan entitas lainnya. Yang kedua adalah many to many. Yang ketiga adalah many to one atau one to many. Yang dimana di sini relasinya terjadi pada entitas pegawai dan entitas penyewa yang menempatkan primary key dari pegawai disimpan pada entitas penyewa. Kenapa primary key dari pegawai disimpan ke penyewa? Karena entitas penyewa ini cardinal constraint-nya adalah many dan partisipasinya juga many. Berarti primary key dari one itu dimasukkan ke dalam atribut di dalam entitas dari many gitu. Contohnya tadi, primary key dari pegawai dimasukkan ke dalam atribut dari entitas penyewa. Begitu. Untuk many to many, relasi ini terjadi dengan entitas penyewa dan aktivitas sewa yang tadi yang kita bahas sebelumnya, dengan membentuk tabel baru dengan nama tabel transaksi yang salah satu atributnya adalah prime, dan yang dimana atributnya adalah primary key dari masing-masing entitas. Nah ini tadi, primary key dari penyewa diambil, primary key dari aktivitas sewa diambil, dimasukkan ke dalam transaksi. Jadi mana tabel transaksi ini adalah artinya adalah entitas lemah karena eksistensinya bergantung dengan entitas lainnya, dan dia juga tidak mempunyai primary key. Jadi begitu. Yang mana kode kendaraan dan kode penyewa ini sebagai foreign key, kunci tamu gitu. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan TS. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi